Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa. Penontonnya bingung, pembalapnya juga bingung. Tapi yang penting bisa juara dunia. Mungkin itulah yang bisa kami gambarkan tentang apa yang terjadi di GP Jepang kemarin. Balapan sempat kacau karena hujan deras yang mengguyur sirkuit Suzuka sebelum akhirnya bisa dilanjutkan dengan durasi 40 menit tersisa. Race berlangsung cukup seru dengan beberapa duel yang terjadi di track dan agak disayangkan harus berakhir anti klimaks dengan kebingungan yang terjadi setelah finish. Tapi seperti pantun barusan, kebingungan tersebut tidak menghalangi fakta kalau Max Verstappen sudah dipastikan mengunci gelar juara dunia keduanya di Jepang. Ia tampil menggila dan sangat dominan di sirkuit Suzuka yang diguyur hujan. Verstappen menang dengan gap 27 detik yang ia buat dalam waktu 28 putaran saja. Ia kemudian dinobatkan menjadi juara dunia musim 2022 setelah pesaing utamanya Charles Leclerc yang sejatinya finish runner-up harus rela turun ke posisi ketiga setelah dihukum penalti waktu 5 detik. Itu karena ia dinilai mendapat keuntungan dengan memotong chicane saat bertahan dari kejaran Sergio Perez di belakangnya. Otomatis, Perez naik ke posisi kedua di balapan kemarin dan semakin melengkapi pekan sempurna Red Bull di Suzuka. Sudah menang, lalu juara dunia, finish 1 dan 2 di kandang Honda pula. Apa yang diraih oleh Verstappen kemarin kembali membuktikan ucapan kami beberapa waktu lalu, jika tidak ada yang bisa menghentikan pembalap berusia 25 tahun tersebut. Tidak perlu meragukan lagi jika Verstappen adalah talenta terbaik F1 saat ini, atau mungkin bakal jadi salah satu yang terbaik sepanjang masa jika ia tetap bisa tampilkan performa seperti kemarin. Dari kemenangan di Hungaria, lalu di Belgia, dan terakhir di Jepang kemarin, itu seharusnya sudah menunjukkan dan jadi bukti kuat tentang seberapa spesial talenta seorang Max Verstappen. Sekali lagi, selamat untuk Verstappen atas gelar keduanya ya. Tidak lupa, ada Nicolas Latifi yang sukses meraih poin perdananya musim ini. Dia berhasil membuktikan kalau dia benar-benar seorang pembalap yang jago di kondisi hujan, dengan selesaikan balapan di posisi 9 dan persembahkan 2 poin bagi tim Williams. Dan di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang beberapa hal yang membingungkan dan jadi kontroversi seputar GP Jepang yang berlangsung kemarin siang. Apa saja itu? Simak videonya sampai habis. Pertama-tama, pasti kalian bingung soal apa yang terjadi setelah balapan finish dan kok bisa Verstappen bisa memastikan gelar juara dunia, padahal balapan tidak selesai sampai 53 lap penuh. Sebelumnya, kami jelaskan dulu duduk perkaranya bagaimana. Masih ingat GP Belgia tahun lalu? Balapan yang cuma berlangsung 2 lap di belakang safety car itu kita ingat cukup kontroversial dan menimbulkan banyak protes karena pembalap masih diberi hadiah setengah dari total poin. Awal tahun ini, untuk mencegah kejadian poin gratisan seperti di Belgia terjadi lagi, FIA mengubah regulasi syarat balapan di mana pembalap bisa mendapat poin. Untuk dapat poin, pembalap minimal menyelesaikan 2 lap tanpa safety car atau virtual safety car. Selain itu, jatah atau alokasi pembagian poin juga ada regulasinya sendiri, sesuai dengan durasi balapan yang diselesaikan. Seperti jika balapan sudah selesai padahal jumlah lapnya kurang dari 25% jarak total race, maka pembalap pemenang cuma dapat 6 poin. Jumlah poin akan bertambah jika balapan bisa selesai di atas 25% dan di atas 50%. Poin penuh atau 25 poin akan diberikan kepada pemenang jika ia bisa selesaikan minimal 75% jarak total balapan. Nah, pada race di Suzuka kemarin, kita tahu sempat dihentikan di lap kedua karena kondisi cuaca yang buruk. Setelah ditunda 2 jam lamanya, balapan akhirnya kembali dilanjutkan dengan sisa waktu 40 menit karena sudah mendekati batas maksimal 3 jam untuk durasi balapan. Selama 40 menit tersebut, Max Verstappen berhasil selesaikan 27 plus 1 putaran, yang jika ditotal, ia bisa meraih 28 lap pada balapan kemarin. Artinya, Verstappen sudah menyelesaikan 50% jarak balapan, dan jika melihat ke regulasi yang tadi, maka ia harusnya dapat 19 poin jika menang, dan masih kurang 1 poin lagi untuk kunci juara dunia. Tapi kemudian semua bingung ketika Johnny Herbert yang mewawancarai Verstappen setelah race memberi selamat untuk gelar juara dunia keduanya. Bukan cuma kami dan penonton yang bingung, pembalapnya sendiri juga nampak bingung dan agak canggung ketika mencoba merayakannya bersama tim. Berulang kali Verstappen bertanya apakah ia juara dunia atau tidak, sampai akhirnya ia diyakinkan oleh delegasi media dari FIA kalau dia sudah sah mengunci titel musim ini. Kenapa bisa seperti itu? Well, regulasi pembagian poin yang kami sebutkan tadi ternyata tidak berlaku di balapan GP Jepang. Itu karena race kemarin, meski ditunda di awal dan cuma berjalan setengah balapan, tapi bisa berlangsung sampai finish.
Sedangkan regulasi pembagian poin ternyata hanya berlaku jika balapan dihentikan karena red flag dan tidak dilanjutkan lagi. Beda kasus dengan yang di Suzuka kemarin, karena bisa selesai sampai finish. Oleh karenanya, poin yang diberikan adalah poin penuh, dengan Verstappen mendapat 25 poin. Dan karena Leclerc cuma dapat posisi 3, maka pembalap Belanda ini sudah berhasil menambah keunggulan sebesar 8 poin, yang mana itu otomatis membuatnya menjadi juara dunia musim 2022. Sekarang, kenapa pula Charles Leclerc dihukum penalti dan harus turun ke posisi 3? Setelah berjuang beberapa lap bertahan dari kejaran Sergio Perez, pembalap Monaco ini melebar dan memotong Shikken pada lap terakhir. Ia kemudian keluar tepat di depan Perez dan nampak sedikit menghalangi laju pembalap kedua Red Bull tersebut di racing line supaya bisa pertahankan posisi keduanya. Tidak butuh waktu lama, Leclerc akhirnya diganjar penalti waktu 5 detik dan turun posisi 3 karena dinilai mengambil keuntungan dengan keluar dari trek. Race Director sudah menegaskan berulang kali jika pembalap keluar trek atau memotong tikungan dan kembali ke trek di posisi yang sama ketika bertahan dari lawan, maka itu termasuk ke gaining advantage atau ambil keuntungan dan akan diganjar penalti. Dua kejadian sebelumnya seperti Zhou Guanyu di Arab Saudi dan Alonso di Miami. Sama kasusnya seperti Leclerc kemarin dengan hukuman penalti 5 detik. Jadi tidak ada masalah dengan ini. Tapi masalah besar ada pada protokol keselamatan dan keamanan di F1 yang mendapat sorotan serta kritikan tajam di GP Jepang kemarin. Ketika start balapan berjalan kacau dengan insiden yang menimpa Carlos Sainz dan beberapa pembalap lain, safety car akhirnya dikeluarkan untuk menetralisir balapan. Dan yang mengejutkan adalah di tengah kondisi hujan deras dan jarak pandang yang terbatas, sebuah crane atau traktor derek bisa masuk dan berjalan di sirkuit ketika belum semua pembalap berbaris di belakang safety car. Banyak pembalap yang dari rekaman radio terkejut dengan kemunculan mobil crane di racing line. Yang paling ngeri tentu Pierre Gasly yang sedang berusaha mengejar safety car di depannya dengan kecepatan yang lumayan tinggi dan tiba-tiba melihat crane ada di racing line. Gasly langsung marah-marah dan nampak begitu emosi setelah kejadian itu. Wajar jika dia sangat emosional dan pembalap lain tidak terima dengan adanya crane di sirkuit. Karena 8 tahun lalu, Jules Bianchi harus meregang nyawa karena menabrak crane yang sedang mengevakuasi mobil pembalap lain di pinggir sirkuit. Ada dua kesalahan yang terjadi soal protokol keselamatan di Suzuka kemarin. Pertama, Pierre Gasly jelas terlalu cepat ketika memasuki lokasi insiden Sainz di tikungan 12. Meski pembalap Prancis ini beralasan kalau ia sudah mematuhi waktu delta safety car dan tidak sempat bereaksi ketika sinyal red flag muncul. Tapi tetap saja Gasly seharusnya bisa melambatkan laju mobilnya ketika masuk ke area insiden. Ia pantas dihukum penalti karena kesalahannya tersebut. Lalu kesalahan kedua dan kesalahan paling besar serta paling berbahaya kemarin jelas bagaimana bisa sebuah crane masuk ke sirkuit padahal semua pembalap belum melewati area insiden. Crane nampak sudah masuk ke sirkuit ketika pembalap sudah berbaris di belakang safety car dan banyak pembalap yang terkejut dengan adanya crane tersebut. Dalam kondisi normal atau kering, hal ini tidak apa-apa dan sudah biasa kalau mobil crane masuk ketika safety car sudah diberlakukan. Tapi kemarin kondisinya hujan, serta meski di belakang safety car, jarak pandang sangatlah terbatas dan pembalap tidak bisa melihat objek dengan begitu jelas. Melihat kondisi yang tidak ideal seperti itu, crane seharusnya tidak masuk ke trek sebelum semua pembalap lewat area insiden. Dan faktanya, crane tersebut masuk ke sirkuit, bahkan melaju di racing line sesaat setelah safety car diberlakukan dan pembalap belum sepenuhnya melewati TKP insiden. Mengingat tragedi 8 tahun lalu, Gasly berpendapat jika apa yang terjadi di Suzuka kemarin adalah sesuatu yang tidak menghormati almarhum Jules Bianchi dan keluarganya. Ia mengaku bingung, kenapa masih ada saja crane yang bisa masuk ke sirkuit tanpa sepengetahuan dirinya dan itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Di tengah-tengah balapan yang ditunda, Lando Norris dan Sergio Perez juga sempat menyuarakan kritiknya di Twitter. Keduanya punya pendapat yang sama, yaitu mereka tidak ingin melihat crane di sirkuit dengan situasi tidak ideal seperti kemarin. Karena mendapat kritikan dari banyak pembalap, FIA akhirnya meluncurkan investigasi dan tinjauan ulang mengenai prosedur safety di sirkuit pada GP Jepang siang kemarin. Keselamatan harus jadi prioritas utama tanpa alasan apapun, dan kita tidak ingin insiden memilukan 8 tahun lalu terulang kembali. Karena tidak ada balapan yang seharga dengan nyawa. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.